Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Selasa, tanggal 25 November, judulnya Tantangan dari Negeri Itu. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yakobus 2 ayat 5. Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya. Amin. Dalam Yosua 13 ayat 1-7 dijabarkan bahwa meskipun tanah Kanaan adalah anugerah dari Tuhan, ada beberapa tantangan yang muncul ketika memiliki tanah itu. Mengingat fakta bahwa selama berabad-abad orang Israel telah hidup sebagai budak, keterampilan militer mereka tidak memadai untuk menaklukkan negeri itu. Bahkan, para majikan mereka sebelumnya, yaitu Mesir, dengan pasukan perang yang terampil dan lengkap, tidak mampu menduduki Kanaan secara permanen. Bangsa Mesir tidak pernah menaklukkan Kanaan sepenuhnya, karena kota-kota bertembok yang tidak dapat ditembus. Kemudian, Israel saat itu, sebagai sebuah bangsa yang terdiri dari para mantan budak, diperintahkan untuk menaklukkan sebuah negeri yang tidak dapat ditaklukkan oleh tuan mereka sebelumnya. Jika Israel dapat memiliki tanah itu hanya karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha mereka sendiri. Yosua pasal 13-21 membahas tentang pembagian tanah kepada suku-suku Israel. Pembagian ini memberitahu Israel tidak hanya apa yang telah dibagikan kepada mereka, tetapi juga apa yang masih harus mereka tempati di dalam wilayah tersebut. Bangsa Israel dapat dengan aman tinggal di tanah yang telah Tuhan berikan kepada mereka sebagai warisan. Israel adalah penyewa yang sah dan berhak atas tanah yang dimiliki Allah. Namun, inisiatif Allah harus diimbangi dengan respon manusia. Paruh pertama kitab ini menunjukkan bagaimana Allah memberikan tanah itu dengan cara mengusir bangsa Kanaan. Paruh kedua melaporkan bagaimana bangsa Israel mengambil tanah itu dengan cara mendudukinya. Kompleksitas penaklukan ini menggambarkan dinamika keselamatan kita. Sama seperti Israel, kita tidak dapat melakukan apapun untuk mendapatkan keselamatan kita. Ditulis dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Keselamatan adalah karunia. Sama seperti tanah itu adalah karunia Allah kepada Israel berdasarkan hubungan perjanjian mereka dengannya. Tentu saja bukan berdasarkan jasa-jasa mereka, yang ditulis dalam Ulangan 9 ayat 5. Namun, agar bangsa Israel dapat menikmati anugerah Tuhan, mereka harus memikul semua tanggung jawab yang menyertai kehidupan di tanah itu. Sama seperti kita yang harus melalui proses pengudusan dalam ketaatan kita yang penuh kasih kepada persyaratan sebagai warga negara kerajaan Allah. Meskipun bukan hal yang sama, paralel antara pemberian tanah kepada mereka melalui kasih karunia dan keselamatan yang kita terima melalui kasih karunia yang cukup dekat. Kita telah diberi anugerah yang luar biasa, tetapi anugerah ini dapat hilang jika kita tidak berhati-hati. Menurut Filipi 2 ayat 12 dan Ibrani 12 ayat 28,
Umat Kristen saat ini menghadapi tantangan yang serupa dengan tantangan-tantangan yang berkaitan dengan penduduk tanah perjanjian. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Sakaria 9 ayat 12. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Hakim-Hakim pasal 12. Tuhan memberkati kita semua.